Berarti ini nanti dapatnya adalah 4320 mm persegi ya. Terus ANS. ANS-nya ya apa? Berarti AGS dikurangi dengan AHOL. Nah, 4320 dikurangi dengan berapa lubang ini? Ya kan? Ini 1, ini kena setengahnya. Berarti 1,5 dikali diameter lubangnya berapa? 22 dikali tebelnya 9 dikalikan 4 ya. Gitu ya. Karena kan ada 4 sisi sayap. Jadi 31 32 mm persegi. Nah, kemudian nyari AGT. Nah, ini sing agak repot. AGT-nya berarti apa ini? Yang paling mudah, yang tengah dulu ya, aku kerjakan yang ini dulu ya. Berarti itu 100 dikali 6,5 terus nah itu miring-miring kan ya. Nah ini loh miringnya apa? Izin record. Oh iya iya iya, sebentar sebentar. Saya. Nah, itu kan ada miring. Gini saja, 100 kali 6,5 ditambah, nah ini berapa itu? Tingginya adalah dari sini ke sini 95,5 ditambah dengan 40. Berarti ini adalah 135,5 ya. Jadi langsung 135,5 ditambah kok ditambah keliru. Dikali dengan tebele. Nah, tebele kan nggak tahu kita. Tebele kan itu ada 2 transisi, jadi kita rata-rata juga. Ada 9, ada 6,5. Berarti setengah dikali 9 dikali 6,5. Gitu ya. Tak kalikan dengan 2, karena atas bawah sama ya. Ini juga. Nah, ini juga. Ini kan 135,5. Nah. Terus yang miringnya ditambah S kuadrat T. Tak kalikan 2 juga. Karena kan ini masih tegak ya. Nah, kenapa sih kok harus ditambah S kuadrat T per 4G? Itu kan sebetulnya kan dasar itu kan kalau zigzag itu ditambah. Karena kita tegak tok, itu kan miring dia lebih panjang, makanya kompensasinya itu panjangnya itu berapa itu adalah sebesar S kuadrat T per 4G gitu ya. Ditambah 2 dikali S-nya berapa itu? 40 dikali T-nya sama di rata-rata. Ini kita tambah ya. 9 ditambah 6,5 per 4 dikali G-nya adalah 135,5 gitu. Itu AGT-nya. Saya tak hitung no.
Dapatnya 2796 pas, 007. Ya, anggap aja ini. Oke. Nah, selanjutnya nyari ANT. ANT sama dengan AGT dikurangi dengan AHOL. Nyamuk. 2796 dikurangi dengan diameter lubangnya ada berapa itu? Pada sisi yang tension. Sajane sih isa aja ya. Kalian ada dua cara sih ini. Kalian mau pakai cara gini atau cara satu-satu. Cara satu-satu itu ya apa? Itu kan tak gambar segitiganya ya. Itu baut A ke B. Ini ya baut A ke B. Nah, ini kan kalian kan nggak tahu kan. Yang kalian cari kan ini tadi adalah 95,5. Keliru. Ini 40. Ini 95,5. Nah, jadi kalian kalau mau S kuadrat T per 4 gini 11 juga boleh. Bisa, caranya kayak gini. Jadi nanti kalian cari ini X-nya berapa. Berarti perbandingan segitiga kan. Inilah 40. X per 40 sama dengan 40 per 95,5. Nanti X-nya dapat. Nah, ya. Coba pakai gini ya. Sing ini paham ya. Tak coba gini ya wes. Ini lebih akurat. Tapi lebih repot. Nih, tak hapus ya. Bentar. Yang ini tak hapus. Takutnya Pak Wong itu minta akurat lek Pak Hasan nggak apa-apa. Ini tak hapus ya. Nah, 100 kali 6,5. Nah, kalian cari itu. Itulah 40 terus itu 95,5. Jadi X-nya berapa itu? Berarti X per 40 sama dengan 40 per 135,5. Berarti X-nya sama dengan, nah ya, gitu ya. Koma 8 ya, 11,81 mili. Ya, berarti ini loh. Ini loh di gambar ya. Nah, ini segitiga nih. Wes, bisa nyari kalian sekarang. Untuk berarti apa itu? 100 dikali 6,5 ditambah yang tebelnya 6,5 dulu. Yang tebelnya 6,5 dulu. 6,5 dulu. Berapa itu? Repot ya tapi jadinya ya, kayak gini. Bentar. Ini juga sama. Ini berapa sih ini? Ini 95,5. Ini 40. Ini 40. Oh. Bentar.
Keliru ini aku ya. X per 40 sama dengan 95,5 per 135,5. X-nya sama dengan 28,19. Nah, gini ya. Berarti ini yang tegak dulu ya. 2 dikali 95,5 dikalikan dengan 6,5. Itu aku sini sampai sini sih. Nah, mari gitu. Ditambah miringnya ini. Miringnya itu sekarang yang ini. Nah, gitu ya. Ini harusnya sama ya. Ini aku tadi keliru segitiga ya. Harusnya ya podo aja sih. Ini ya harusnya. Ini dulu tadi. Ya ini sih. Nah, 95,5 dikali 6,5. Mari gitu. S-nya itu yang ini ya. Keliru tadi ini. Pantesan kok kecil. Bukan yang ini ya. Saya hapus ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini warna biru ini loh. Keliru. Warna biru. Nah itu. Jaraknya kan itu. Ya, yang kiri ya 28,19 ditambah 28,19 kuadrat kali tebelnya 6,5 dibagi dengan 4 dikali 95,5 dikali 2 atas bawah. Itu. Mari gitu. Nah, ini tak gambar lagi segitiga nih. Ya ini kan ini baut ini tadi ke sini ke sini ke sini. Ini kan yang sisi tebelnya 6,5. Ini yang sisi tebelnya 9. Berarti ini kan sudah tadi. Ya, kita kan sudah ngitung yang ini tadi. Miringnya berapa? Yaitu sing 2 kali 95,5 kali 6,5 ditambah sisi S kuadratnya per 4 gini. Itu sudah beres. Sekarang yang sisi ini kan, yang belum. Yang tebelnya 9. Nah, berarti kalian harus nyari S-nya berapa. Nah, kalian harus nyari. Berarti kan panjangnya ini kan. Nah, ini Y misalnya. Gitu ya. Panjangnya ini berapa? Bisa ya, perbandingan segitiga. Ya, apa nyari Y ini itu? Ini tadi sini ke sini 40. Gitu kan? Nah. Gimana itu? Itu kan 40. Berarti Y per 40 sama dengan 40 per... Ini nggak usah ya, ini tak hapus saya. Ini tadi keliru, ngambil segitiga. Y per 40 sama dengan 40 per 135,5 ya. Berarti ini per ini sama dengan ini per ini ya. Gitu ya. Berarti Y ini dapat ya sing tadi sih 11,81. Ya, gitu. Ditambah, berarti di sini ditambah 11,81 kuadrat dikali tebelnya 9 per 4 dikali gini 40. Jangan lupa, bukan dikali 2, dikali 4. Nah ini loh, makanya tadi aku kan terlalu makso pakai rata-rata tadi. Soalnya kan yang di sayap itu kan ono dua sayap yang ditekuk atas bawah, makanya dikali 4. Gitu ya.
Mari gitu. Ditambah, ini yang S kuadrat T per 4G-nya ya. Jadi selalu ya, lek zigzag itu ono ada hitungannya itu ini ambil ini. Nah, gandengannya itu pasti ada tegaknya ditambahkan S kuadrat T per 4G. Selalu zigzag gitu. Yang ini juga tegaknya ditambah S kuadrat T per 4G. Tegaknya ini belum ini. Nah, harus tegaknya dulu. Berapa itu tegaknya? Berarti lah 4 dikali 40 kali 9. Gitu ya. Tak tulis di sini ya, guys. Nah, 4 dikali 40 kali 9. Nah, selalu satu paket ya. Ini, terus ini satu paket. 40 kali 9 itu sisi tegaknya yang ini tadi loh. Nah, kita kan sekarang kan ngitungnya yang ini, yang miringnya itu. Berarti kan tegak 40 dikali tebelnya 9 dikali 64 karena ada 4 atas bawah kiri kanan itu. Ditambah S kuadrat T per 4G juga. Nah, itu sudah. Itu AGT nih. Guys, ketemu. Repot kan? Ini angel memang soal sing ini. Makanya agak sing nggak iso. Ini soalnya zamannya Vanda dulu. Saya tak hitung no. Nih, 3389,926 mm persegi. Nah, itu. Selanjutnya bisa dicari. Ya, asal kalkulator bilang oh ya, aku nggak ngoreksi lagi. ANT sama dengan 3389,926 dikurangi lubang. Lubangnya sendiri-sendiri ya. Yang di sayap itu ada 4 nanti. Bentar, yang di badan dulu. Itu ada bautnya mana? Ini kan? Ini B sama C. Nah, ini. Berarti ada 2 lubang. 2 dikali diameter lubang dikali tebelnya 6,5. Dikurangi sekarang yang sayap. Sayap ada berapa lubang? Ini kan anggapannya 4 lubang, tapi yang kena potong kan setengah diameter. Pak Hasan boleh langsung dianggap 1 diameter. Jadi kan ada 4 sisi ya, dikalikan itu yang kena setengah diameter, setengah dikalikan 22 dikalikan 9 ya, gitu ya. Lek Pak Hasan atau Pak Effendi juga boleh 4 kali 1 kali 22 kali 9 ya, boleh lebih aman. Ini tak ajari campuran naik 3389,926 dikurangi 2 kali 22 kali 6,5 kurangi 4 kali 0,5 kali 22 kali 9. Nah, dapetnya sorry. 2707,926 mm persegi. Itu. Nah, sekarang wis bisa dihitung berarti. Masuk ke rumusnya Blockshear. Ya. Rumusnya apa ya? Rumusnya ada 2. Ya. Yang Pak Wong, UBS-nya 1. Kalau yang ini, aku pakai cara SNI 2002 dulu aja. Karena kita pakai diameter juga. Nambah 2. Di sini ya, berarti VNN sama dengan V 0,75 dikalikan dengan 0,6 FY AGS ditambah FU kali ANT. 240 AGS 4320
ditambah 370 dikali ANT-nya adalah 2707,926. Nah, kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang rumus kedua, V dikali dengan 0,6 FU ANS ditambah FY dikali AGT. Nah, nih kali 10 pangkat min 3 juga. Bentar, dihitung. Satu dua 128,009 ini 1131,665. Ya, berarti ini yang menentukan kan? Ini yang ketiga berarti. Dipilih yang lebih kecil. Berarti untuk pertanyaan A terjawab ya. Dari kapasitas profil dari 1, 2, 3 dipilih yang terkecil. Ya. Ini sing nomor 1 nih, 1A ini memang panjang, memang susah ya. 1B itu yang lebih enak, tapi baut-bautan. Berarti VNN ini kalian lihat dari fraktur lele apa BSR. Ini 1131. Ini 1011. Yang tadi 1010. 1010. 1111, 1131. Oh, ini berarti yang lele ya. 1010,48. 448. Ini ya. Jawabannya bisa beda-beda ya kalau kalian kerja pakai diameternya yang Pak Wong yang pakai SNI 2015 di plus 4 atau plus 3,6 itu belum tentu yang leleh ya, yang terkecil. Bisa juga malah fraktur karena kan kalau diameternya lebih semakin besar berarti kan AN-nya semakin kecil. Kalau AN-nya semakin kecil berarti kapasitasnya juga semakin kecil, gitu ya. Jadi belum tentu. Jadi saja kalian kerja pakai yang diameter itu beda. Loko itu pakai Pitagoras saya nggak bisa tak lek. Lah iso nemu panjangnya, terus tinggal dikali tebel. Nah, bisa pakai Pitagoras. Masalahnya tebelnya di sini adalah itu apa namanya? Tebel itu ada dua, ada tebel sayap, ada tebel badan. Nah, ya iso itu nggak sih Bu? Sing atas panjangnya piro terus dikurangi. ya apa ya Pak? Kan iku Bu. Kan kita dapat mana ya? X iku dong. Nah, X dibanding nambah 95,5 dapat panjangnya sing iku. Sing sampai iki. Ya Pak? X? Pitagoras pakai akar X kuadrat plus 95,5 kuadrat itu lah dapat sing ini kok. Dapat ini, ya. Terus cari sing 40 kuadrat plus 135,5 kuadrat lah dapat panjangnya total terus kurang dapat sing bawah gitu. Dapat ini, dapat miring. Ya. Iya. Terus dikali tebele, gitu kan? Sing atas dikali tebele, sing bawah dikali tebele dipisah. Nah, iya bisa juga. Tapi masalahnya lek dek baja iki lek ada zigzag gak boleh ngono carane. Mesti pakai S kuadratnya per 4G itu.
Aku tahu lah itu. Repot, ya. Ngerepotin. Like gitu dari dulu kita enak. Waktu kita kerja yang fraktur-frakturan kalau zigzag langsung aja pakai Pitagoras sih. Nggak masalah, nggak boleh. Saya kita harus pakai rumus iku kok. Iya. Ngono. Ya wis lah. Heeh. Oke, lanjut ya. Jadi nggak tahu nanti yang Pak Wong mungkin beda hasilnya. Ya, tak rasa beda sih karena ini hasilnya KCE Siti. Ini 1011 loh. Ini 1010 yang lele tadi. Jadi harusnya yang fraktur yang menentukan kalau kalian pakai diameternya 24 di plus 4 ya, dilubangi. Itu. Oke, lanjut yang soal B, nanti A ya, capture-nya nanti. Bentar. Tak baca soal. Tentukan kekuatan desain sambungan baut pada sayap dan badan bila baut-baut itu dikencangkan sampai kondisi snag tight. Ya. Snag tight ini gak usah bingung ya, baut yang mengalami geser dan tumpu. Pakai rumus yang biasanya yang ada R1-nya itu ya. Dan B, prategang. Prategang itu kalau di Pak Hasan itu adalah friksi tanpa selip. Nah, pakai rumus yang berbeda. Itu rumusnya sudah tak jelasno waktu di video sing aku bahas baut itu. Gitu ya. Itu dikasih tahu gaya tarik minimumnya ya. Itu F-nya nanti 142 kN. Ya bukan F sih simbolnya, nanti tak kasih tahu. Bentar. Oke, kita disuruh ninjau dua kali berarti. Oke. Sayap dulu. Flange. Nah, selalu kita ninjau baut ini satu baut ya. Yang tipe snag tight dulu. Atau tipe geser biasa, tipe geser. V apa itu? VNN atau VRN bebas lah. VVN ya boleh. VRN aja lah baut. VRN sama dengan VF kali R1 kali apa kemarin rumusnya? Dikalikan dengan sampai lupa aku. Kali FUB dikali AB dikalikan dengan M ya, bidang geser. Gitu ya. V-nya adalah 0,75, R1-nya 0,4 dianggap ulir yang kena pada bidang geser. FU-nya karena ini bautnya di soal dikasih tahu ya, mutu bautnya A325, FU 825. Ya berarti FU bautnya 825. A baut, luas satu baut 1/4 pi kali diameter baut kuadrat dikalikan dengan M. M itu bidang geser. Kita ninjau sayap sekarang. Nah, ini kan apa namanya? Ada plat penyambung sayapnya. Nah, ini ya tak potong ya. Nah, di sini. Bautnya kan di sini. Nih, bautnya di sini. Bidang gesernya mana? Ini ya bidang gesernya. Berarti M-nya adalah 1. Ya, kali 10⁻³ jadikan kilonewton. Ini dapatnya 77,75 kilonewton. Nah. Terus tumpu. Ya, ini tadi
masih salah. Ini tadi yang geser. Ya, ini yang tumpu. VRN sama dengan VF kali 2,4 kali DB dikali TP dikali FU, gitu kan? Satu baut ya, 0,75 kali 2,4, diameter bautnya 20, TP-nya adalah 9. Kita pilih yang terkecil ya, tebal plat ini dipilih yang terkecil. Di soal itu tebal platnya, yang ini adalah tebelnya 10. Ya, di soal. Yang ini tebelnya sayapnya adalah 9. Berarti yang minimum adalah 9 gitu ya. FU ini juga dipilih yang terkecil antara profil sama baut ya, pasti profilnya lah. 825 sama 370. Jangan lupa kali 10 pangkat min 3 lagi. Ini dapetnya 119,08 kN gitu ya. Itu yang tipe snag tight atau tipe geser tumpu. Yang friksi tanpa selip ya sama, cuma jenis bautnya saja, cuma rumus geser tumpunya itu beda. Tumpunya sama, gesernya yang beda. Ini yang tipe prategang. Nah, untuk prategang ini rumusnya adalah, bentar. Ya, VVN. Ini VVN aja ya, sesuai paket nih, paket ini VVN. VVN ini yang geser. VVN sama dengan 1,13 dikali V dikali mu dikali M dikali TB. Nah, V di sini itu reduction factor ya. Kita tulis lagi, ini reduction factor. Itu V sama dengan 1 kalau standar hole. Kalau nggak standar, lubangnya yang pipi ya, kan nggak bentuknya lingkaran, nggak selalu lingkaran, ada yang bentuknya lonjong. Itu beda, V-nya adalah 0,85. Itu yang short slot atau big hole. Ya, ada itu di catatanku. Di YouTube juga ada, di paket juga ada. Tapi kita selalu kesepakatan pakai S1 dalam hari ini, kecuali di soal dia ngomong khusus ya. Nah, mu di sini adalah koefisien friksinya. Koefisien friksi. Dianggap permukaan friksinya adalah clean. Jadi 0,35 ya, pasti nih. Nah, M sama bidang geser, TB itu yang diberitahu dari soal. Ya, TB itu minimum tensile force, gaya tarik minimum. Nah, itu dikasih tahu dari soal. Nah, nggak dikasih tahu dari soal, ya apa? Kayak kemarin soal tesnya Pak Wong kemarin, itu ada tabelnya nanti ya. Pernah tak share juga, itu ada. Nah, diameter bautnya berapa, TB-nya berapa. Jadi 16, 95, 20, 145, 24, 210. Ada macam ini tok, 30 sama 36. 335 sama 490. Ini kilonewton. Itu. Tadi ndek soal wis dikasih tahu sendiri ya, wis kita ikuti soal. 142 itu TB-nya. Jadi VVN sama dengan 1,13 dikali 1 dikali 0,35 dikali M-nya 1, karena ini sayap sih, bidang geser ya. TB-nya adalah 142.
Nah, ya, gitu ya. Dapatnya nanti 56,161 KN ya. Nggak usah kali 10 pangkat min 3 ini karena ini 142-nya sudah KN. Yang tumpunya prategang itu sama rumusnya. Jadi tinggal nyalain angkanya. VRN 119,08. Tapi biasanya nggak usah ditinjau karena kita kan ngomongnya friksi tanpa selip. Jadi kayak dia itu wis pakem. Jadi bautnya itu nggak bisa gagale geser. Jadi kegagalannya cuma geser tok wis desainnya itu tok. Biasanya gitu sih. Terus dan selalu tumpu itu biasanya lebih besar. Umumnya gitu. Sehingga kalian dapat simpulkan dari sini sindangnya apa tadi sampai lupa aku. Tentukan kekuatan desain sambungan baut pada sayap. Oh ya. Desain. Oh berarti kita berapa gaya yang dipikul oleh bautnya itu ya. Berarti gini ya kesimpulannya ya. Jawabannya adalah kekuatan total. Nah, kekuatan totalnya itu yang di sayap, yang sekarang tipe Lactite, berarti adalah VNN kapasitasnya, itu adalah jumlah bautnya 8. Benar ya? Ada 8 kan total bautnya di sayap itu. Ya, dilihat gambarnya itu. Ada 4 di atas, 4 di bawah. Ya. Bukan 2 atas, 2 bawah loh ya. Itu lihat gambar tampak sampingnya itu kan kelihatan itu. Lihat setengah potongan ya. Ini loh gambar di sini. Yes. Ini kan 1, 2 gitu ya. Ini kan yang tengah nih. Nah, berarti ada 2 kan? Nah, ada 2 pada satu sisi sayap yang atas. Yang sisa tuh nih 2 juga, 4. Berarti yang bawah juga 4, berarti 8 gitu ya. Jangan salah. 8 dikalikan dengan yang snack-tag tadi, yang terkecil berapa? Itu kan yang menentukan. Nah, yang menentukan yang mana? Yang ini. Yang gesernya dikalikan 77,75. Gitu ya. 77,75. Connect lagi ya, belum hari ini. Lalu yang tipe prategang, PNN-nya total baut ya sama jumlah bautnya dikalikan dengan ini. Nah, 56,161 ya. Kalian bolehlah lebih amannya kalian juga tulislah tumpunya berapa, tumpunya lah tinggal nyalin 119,08 kN. Nih. Itu. Berarti yang menentukan adalah yang gesernya juga. Udah, tinggal ngalikan. Berarti ini dapat 622 kN. Ini dapatnya 449,3 kN. Nah, ini yang di sayap. Untuk badan sama, ya.